Pemirsa, pasca menjalani rehabilitasi di salah satu pusat rehabilitasi narkoba di Cisarua, Bogor, lantaran terjerat kasus narkoba, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sang suami justru terlihat makin harmonis. Hal ini seolah membantah perihal isu perceraian yang sempat santer terdengar. Ya, saat keduanya menjalani rehabilitasi, Nia sempat dikabarkan menggugat cerai Ardi. Lantas apa tanggapan Nia perihal isu keretakan rumah tangganya? Ada yang bilang kamu menggugat cerai. Iya itu enggak sih, untung enggak. Tapi kalau udah sampai bercerai, gila benar-benar sendiri sih aku nggak tahu sih gimana. Kalau itu kemarin tuh benar bisa kuatnya tuh karena saling nguatin. Oke. Tiba-tiba selagi kita lagi kuat-kuatnya gitu ada gosipnya aku menggugat cerai. Ya, dalam podcast Mary Riana, Nia justru mengungkapkan jika cintanya kepada Ardi semakin kuat. Nia merasa jika Ardi selalu ada dan mendukungnya di saat dirinya mengalami kesulitan. Saat menjalani rehabilitasi menjadi ajang Nia dan Ardi untuk saling terbuka tentang perasaan mereka masing-masing, hingga membuat mereka bisa saling memahami dan menguatkan untuk melewati ujian yang tengah mereka hadapi. Di saat Ardi akhirnya datang menyerahkan diri kan pada Iya. saat itu dan akhirnya menemani bersama. Iya. Kalimat kalau dari Ardi kan bilang gak apa-apa kita jalanin bersama gitu. Nggak ada rasa takut sama sekali kah atau anak-anak mikirkan kan kalau dua-duanya kesana nanti anak-anak gimana? Di saat itu benar-benar masih mikirin di saat itu ya, di hari itu benar-benar mikirin masih kita berduanya aja sih. Karena kalau misalkan sampai kitanya nggak kuat ngadepinnya gimana berdua. Terus ada juga Ardi juga bilang karena dia punya pilihan untuk dia tidak datang loh. Iya. Dia bisa aja dengan kemampuannya dia mau keluar negeri, dia bisa aja, tapi dia tetap datang gitu. Terus aku nanya kenapa kamu kok kamu untung kamu datang, aku bilang gitu. Terus dia bilang ya pastilah aku datang gitu. Aku juga lebih milih hidup sama kamu pokoknya dengan masalah ini daripada di luar tanpa masalah apa. Nia pun bersyukur lantaran bisa mendapatkan suami seorang Ardi. Bagi Nia, Ardi adalah sosok suami yang bertanggung jawab dan tempat berlindung bagi Nia. Saya yakin selama proses berarti 10 bulan belakangan ini banyak hal yang terjadi. Banyak banget. Banyak. Apa hal yang paling menurut kamu tuh spiritual dan mukjizat banget yang ajaib yang nggak pernah dibayangkan bisa terjadi tapi terjadi? Sebenarnya sih yang paling mukjizat adalah hubungan pernikahan aku yang sekarang. Dari dulu sering memimpikan punya pernikahan yang kayak sekarang. Tapi dulu udah oke aja. Cuman kayaknya pas udah ngelewatin kemarin jatuh sama-sama, ternyata tuh pada saat kita jatuh bersama-sama, susah sama-sama. Ini susah, bener-bener susah sama-sama. Itu makin kita kenal satu sama lain gitu. Dan makin kita ngelihat kayak ini orang tuh sangat, Tuhan tuh sayang ya sama gue sampai gue dikasih orang ini untuk aku gitu. Kayak pernikahan aku sekarang tuh enaknya enak banget. Selain membantah tentang isu dirinya bercerai dari Ardi, Nia pun mengungkapkan alasan dirinya bisa terjerat dalam lembah hitam narkoba. Ya, kehilangan sosok ayah menjadi alasan Nia terjerumus menggunakan narkoba. Nia yang rupanya selama ini menyimpan rasa kecewa dan kesedihan sendiri meluapkannya dengan menggunakan narkoba. Lantas benarkah saat penangkapan trauma masa kecil Nia kembali kambuh? Ketika melewati proses itu, kamu sempat bilang dan kamu sempat cerita juga di bukunya bahwa sebenarnya akar permasalahannya tuh kan narkoba. Tapi narkoba itu bukan hanya sekedar iseng-iseng aja, tapi sebenarnya itu adalah awalnya solusi dari berbagai macam masalah yang sebenarnya pernah terjadi. Dan sebenarnya itu bukan solusi. Iya, sebenarnya itu adalah output dari ketidaktahuan aku dalam berkomunikasi lebih baik. Gitu. Jadi ada jalan pintas yang membuat aku untuk merasa lebih lebih oke gitu. Everything is okay, nggak ada masalah apa-apa. Jalan pintasnya ke situ gitu. Padahal kalau aku bisa mengkomunikasikan apa yang aku rasa, terus aku bisa
mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi lebih baik, mungkin sebenarnya nggak perlu sampai ke situ gitu. Menjalani rehabilitasi tentu saja menjadi ujian terberat bagi Nia dan Ardi lantaran mereka harus berpisah dengan anak-anak mereka. Nia yang tak ingin anak-anaknya tahu jika orang tuanya tengah menjalani rehabilitasi melarang anak-anaknya untuk memegang gadget dan menonton TV. Namun rasa sayang dan kerinduan Nia terhadap anak-anak membuat Nia menyewa villa untuk anak-anaknya agar Nia dan Ardi bisa leluasa bertemu dengan anak-anak. Itulah pengorbanan orang tua untuk anaknya, bahkan sampai bela-belain supaya bisa lebih dekat dengan anak. Akhirnya aku sewain villa lah dekat situ, dekat tempat rehabnya, supaya kalau pas jamnya berkunjung lebih cepat gitu. Karena kan di Cisarua, kalau dari Jakarta ke Cisarua lama lagi kan, gitu. Jadi mendingan di situ, jadi bisa lebih sering ketemu. Even gak main apa-apa ya, cuman kalau misal di situ tuh kayak tamannya luas banget, terus ada tempat mancing lele, kayak gitu. Jadi lebih bersama dengan alam lah gitu mainnya. Gitu. Dan anak juga sampai akhirnya pindah sekolah. Yang paling kecil akhirnya disekolahin di PAUD di deket sana gitu, jadi di gang gitu. Gitu. Ya tapi untungnya supaya juga nggak kehilangan, bukan gara-gara aku jadi mereka kehilangan masa kecil yang ketemu teman-temannya gitu. Jadi walaupun ketemu teman-temannya di daerahnya beda, ya tapi at least mereka sosialisasi lah gitu. Iya. Amazing gitu. Ya cara Tuhan mengatur dan cara Tuhan tetap menjaga. Jadi dia tuh dia ingin merombak, kita, ingin ngatur tapi tetap dijaga. Tetap dijaga, nggak ditinggalin sendirian lah. Gitu.